lagi pagi ini. Sudah 5 hari loh ibu memperhatikanmu seperti ini. Sebenarnya ada apa sih denganmu, Nah? Tidak ada apa-apa, Bu. Padahal aku sudah bangun pagi. Mungkin karena aku lelah, jadi sulit untuk bangun lebih pagi lagi. Kalau kamu telat lagi, ibu akan panggil orang tuamu. Kali ini ibu maafkan, tapi ingat, kamu nggak boleh punya niat buat kamu nggak ngelanjutin sekolah kamu. Ya, Bu. Aku tidak berniat untuk meninggalkan sekolahku. Sudah, silakan kamu ke tempat duduk. Saat ini, nanti, atau bahkan seterusnya aku akan tetap seperti ini, tenggelam bersama bayang-bayang bosan dalam hidupku. Usiaku sudah genap 16 tahun, namun tugas yang kuemban bagaikan orang dewasa berusia 25 tahun. Dan lagi-lagi aku hanya bisa berkata, entahlah. Assalamualaikum. Udah pulang, Neng? Sudah, Bu. Gimana tadi di sekolahnya? Menyenangkan? Iya, Bu. Sangat menyenangkan, seperti biasanya. Alhamdulillah kalau gitu. Ingat ya, Neng, ya, sekolah itu penting. Jadi mau gimana pun keadaannya, sekolah itu tetap penting. Makanya kamu yang rajin-rajin belajarnya, yang semangat. Insya Allah Ibu di sini doain kamu. Iya, Bu. Ya sudah, aku ganti pakaian dulu ya. Oh ya, ini kuenya ya, nanti kamu tinggal jual aja ke pasar. Nggak usah keliling, nanti kamu capek. Baik, Bu. Tahu nggak? Katanya ada seorang mahasiswa yang akan mengajar ke sekolah kita. Wah, asik dong. Ngomong-ngomong, pengajarnya laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki, aku pasti akan lebih bersemangat. Memang apa pengaruhnya jika pengajarnya laki-laki? Sama saja. Yang penting itu ilmunya, Ir. Di mana-mana yang namanya belajar yang membosankan. Terus kamu ini. Oh iya, aku lupa. Ada janji sama mama, aku pulang dulu. Kalian main saja. Sampai jumpa. Oke, Rin. Sampai jumpa. 4 bulan telah berlalu. Aku dan teman-temanku telah mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang baik, dan tentunya berkualitas dari para mahasiswi itu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kakak, bukankah sudah banyak orang pandai di sini? Lalu untuk apa kita belajar? Pertanyaan yang bagus, Ra. Untuk apa sih kita belajar? Padahal sudah banyak orang pandai di sekeliling kita. Yang jadi pertanyaan buat kita, apakah orang pandai tadi sudah cukup pandai untuk memandaikan orang-orang di sekitarnya? Jika tidak, tentu saja kita yang harus memandaikan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita tekun dalam belajar. Karena belajar adalah cara manusia untuk keluar dari kebodohan. Bagaimana? Mengerti? Oke. Tentu kalian semua punya cita-cita, bukan? Sekarang kakak mau kalian tulis di atas kertas cita-cita dan mimpi kalian. Setelah itu kakak akan memanggil kalian satu persatu untuk membacakannya. Itulah cita-cita saya. Baik, sekarang giliran kamu. Aku tidak punya cita-cita. Kamu pelajar, kamu harus punya cita-cita. 6 tahun yang lalu, rumah kontrakan yang aku tempati terbakar. Tak ada sedikit pun harta benda yang dapat diselamatkan. Bahkan, buku-buku pelajaranku habis terbakar. Kakak tahu, ayahku hanya seorang penarik beca, ibuku pedagang kue basah, dan adikku ada 3. Penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran. Sampai akhirnya, aku dan keluargaku terpaksa tinggal di bantaran kali. Aku yang saat ini dipaksa mengerti oleh keadaan yang serba terbatas. Apakah hanya karena itu? Cuman karena itu kah alasanmu? Tentu tidak. Setiap hari aku sekolah tanpa semangat. Aku menganggap sekolah hanyalah sebagai tuntutan. Ibuku berkata bahwa sekolah itu baik, maka aku sekolah agar aku dianggap baik oleh kedua orang tuaku. Tanpa aku tahu untuk apa aku sekolah. Bahkan aku tidak tahu untuk apa aku belajar. Aku lelah dengan semua ini. Jangankan untuk bercita-cita, bermimpi untuk bahagia saja aku tidak pernah. Waktuku telah aku habiskan untuk belajar dan mencari uang. Aku tidak berani bermimpi, Kak. Aku tidak berani
cita-cita. Aku tidak punya cita-cita. Mungkin cita-cita terbesarku adalah hari ini, esok, lusa, dan di hari-hari seterusnya aku dan keluargaku bisa makan. Jujur, semenjak kakak hadir di sini, aku merasakan kebahagiaan dalam menuntut ilmu. Tapi tetap saja, aku hanya merasa bahagia, namun aku tidak tahu untuk apa aku belajar. Bagiku, itu hanya membuang waktu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku bingung, Kak. Eis, kamu berkata, hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, kamu ingin keluargamu bisa makan. Sebenarnya, itulah jawabannya. Itulah jawaban dari semua masa kejenuhanmu, ketidaktahuanmu, dan keraguanmu tentang sekolah. Bersabarlah, Eis. Mungkin sekarang kamu belum merasakan manfaat untuk belajar. Tapi kakak yakin suatu hari nanti kamu pasti bisa menemukan jawabannya. Sungguh, kakak tidak mengarang, tapi justru ini tiket untuk kamu menuju masa depan yang gemilang. Nantinya, kamu akan mampu membiayai keluargamu lebih dari cukup. Belajar, sekolah, dan pendidikan adalah cara untuk keluar dari masa kebodohan dan kemiskinan. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam belajar dan ibadah, insya Allah kamu pasti bisa, Eis. Kamu harus bertekad, kamu harus berani bermimpi, Eis. Percayalah pada Allah, Eis. Yakinkanlah diri kamu. Kamu pasti bisa. Percayalah. Semangat, Eis. Kata-kata Kak Irma sampai sekarang nyata tergambar dalam benakku, masih menggelora di hatiku, masih memberikan desiran pasir penuh ombak semangat untukku bercita-cita. Eis, kami di sini. Lihat awan itu. Sekarang cita-citaku setinggi awan itu. Matahari yang dulu kelam kini menjadi terang. Kebahagiaan yang diselimuti pelangi kini telah merasuk ke rongga jiwaku. Petir yang dulu menyambar kini menjadi kemilau cahaya yang tidak akan pernah pudar. Bangkitnya jiwaku membangkitkan mati surinya cita-citaku. Beranilah